Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Sylvia Rita dari SD Negeri 007 Serusamati. Saya Sunardi N dari SD Negeri 007 Serusamati. Saya dari SDN 006 Balai Jaya Kota. Selamat menyaksikan. Baik, untuk siklus pertama saya Sylvia Rita selaku observer, kemudian Ibu Siti Maria sebagai coach dan Bapak Sunardi sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi. Gimana kabarnya, Bu Siti? Alhamdulillah sehat, Bu, baik. Alhamdulillah ya, saya juga alhamdulillah sehat juga ini, Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siti ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati ya Bapak Ibu ya. Nanti ada Pak Sunardi dan Ibu Siti Maria akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disertai dengan prinsip coaching ya, diantaranya mungkin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Siti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan kompetensi spesifik. Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan bagaimana yang diinginkan, menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, luar biasa Ibu ya. Baik, demikian dulu ya Bu ya praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukannya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Sunardi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya. Izin Pak Sunardi, mic-nya masih mute. Selamat, kita ulang ya Bu. Pak. Ulang aja Bu ya. Selamat pagi Pak Sunardi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah hari ini saya baik, saya sehat, alhamdulillah. Apa
Apa kira-kira yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan diskusi hari ini dengan Ibu yaitu saya ingin Bu meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Apa kira-kira tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu, Pak? Begini Bu, tujuan saya yaitu saya ingin menciptakan suatu kelas yang kondusif dan tentu menyenangkan bagi siswa saya. Oh, begitu ya, Pak ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Baik Bu, sebenarnya Bu, saya sudah mencoba Bu berbagai metode, strategi dalam pembelajaran. Namun Bu, dari metode yang saya lakukan itu belum ada yang benar-benar efektif Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Kira-kira. Oke, tantangannya begini Bu, saya masih merasa kesulitan untuk mengontrol ataupun mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Baiklah, Pak. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya, Pak ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Gitu, Pak? Gini Bu, setelah saya amati dan saya pikir salah satu alasannya adalah karena siswa-siswa tersebut tidak memahami materi dari pelajaran tersebut, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa-siswa itu tidak bosan ya, Pak ya. Nampaknya seperti itu, Pak Sunardi. Oh, begitu Bu ya. Iya. Kalau begitu Bu, saya akan mencoba menggunakan strategi pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya ya, Pak. Bagaimana Pak Sunardi, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan nantinya? Kalau alhamdulillah Bu, alhamdulillah dari pembicaraan kita pada kali ini, alhamdulillah saya tercerahkan dan mendapat sebuah gambaran bagaimana sebaiknya saya nanti mengatur strategi dan metode pembelajaran dalam mengendalikan kelas saya sehingga saya bisa menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya, Pak ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas dukungan, motivasi dan supportnya. Insya Allah saya akan segera melakukan apa-apa yang saya rencanakan dan semoga hasil yang saya dapatkan nanti memuaskan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Baik, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Iya, Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya Pak Bu ya dengan Pak Sunardi. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu?
Eh, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu Siti ya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Pak Sunardi dan Ibu Siti sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Siti juga sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Sunardi, sehingga Pak Sunardi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan coba coaching siklus kedua, di mana di sini saya sebagai observer, kemudian Ibu Sylvia Rita sebagai coach, dan Ibu Siti Maria sebagai coach. Baiklah, sebelum kita melakukan observasi, terlebih dahulu kita akan melakukan pra-observasi bersama coach, yaitu Ibu Sylvie. Baik Bu Sylvie, apakah sudah siap Bu Sylvie? Sudah Pak. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sylvie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sunardi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Sunardi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik-baik aja. Baik Bu Sylvie, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu nih ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik Ibu, pada coaching ini hari ini sebagai coach dan sebagai coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach-nya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang datangnya dari coach-nya. Oke Bu, kemudian jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian bisa mungkin memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sylvie adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kesempatan kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi Pak ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Baik Bu Sylvie, pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan Ibu Sylvie yaitu kira-kira kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan
secara spesifik yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti. Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ini sebuah kompetensi yang seharusnya Ibu seharusnya kita kembangkan sebagai coach ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu terapkan dalam proses coaching kesempatan kali ini? Ya, saya ingin Pak ya, coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ini tujuan yang baik, tujuan yang bagus. Baik Bu, saya rasa demikian ya Bu, beberapa pertanyaan pada pra observasi kali ini. Kemudian saya persilakan Ibu Silvi untuk melakukan coaching terhadap coachnya yaitu Ibu Siti Maria. Saya persilakan Bu. Terima kasih Pak Sunardi atas kesempatannya. Baik. Selamat siang Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Silvi, alhamdulillah baik Bu. Selamat siang Bu Siti. Iya, selamat siang Bu Silvi. Oh, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu nih Bu untuk hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, terutama dalam hal partisipasi mengemukakan pendapat gitu Bu tentang mereka gitu Bu ya. Itu yang akan saya kembangkan. Baik, jadi tujuan Ibu adalah ingin meningkatkan partisipasi ya aktif siswanya ya Bu ya. Apakah ada target khusus yang ingin Ibu capai, misalnya entah jumlah siswa yang aktif atau bentuk partisipasi yang lebih spesifik gitu Bu? Iya, tentu ada Bu. Saya ingin setidaknya gitu ya Bu ya, 80% lah gitu Bu siswa saya terlibat dalam diskusi kelas, baik dengan bertanya, menjawab pertanyaan atau pendapat gitu Bu ya. Saya ingin semua siswa-siswa saya itu merasa nyaman untuk literasi atau berbicara di depan kelas begitu Bu. Oke, baik. Apakah Ibu Siti sudah mencoba ya beberapa metode pembelajaran atau mengatasi kendala tersebut? Saya sudah mencobanya Ibu, dengan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil, mereka membuat diskusi di dalam kelas, tetapi hanya beberapa orang saja yang masih ada keberanian untuk berbicara atau mendeskripsikan hasil dari kerja kelompok mereka, Bu. Seperti itu. Jadi berarti metode yang Ibu gunakan itu belum sepenuhnya berhasil ya Bu ya dalam memfasilitasi partisipasi mereka secara menurun. Jadi adakah hal lain yang menurut Ibu ya menjadi kekuatan di kelas saat ini yang bisa Ibu manfaatkan gitu? Ada Bu. Saya sudah mempelajarinya Bu, saya sudah melihat itu dari YouTube gitu ya Bu ya. Saya menggunakan metode-metode pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Karena saya lihat dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi itu Bu banyak minat dan bakat anak itu timbul Bu ya gitu. Di situ saya lihat mereka lebih antusias untuk menggali potensinya gitu Bu. Jadi sebenarnya sudah saya coba Bu dengan metode ini, tetapi walaupun demikian Bu, karena ini masih beberapa minggu saya lakukan, belum sepenuhnya Bu, belum semuanya mereka itu seperti yang saya harapkan hasilnya, masih kurang gitu Bu.
Oke, baik. Jadi Ibu sudah menerapkan tadi diferensiasi ya, Bu, ya. Jadi melihat dari tantangan dan kekuatan yang ada, coba kita sekarang nih susun, rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan Ibu. Apakah Ibu sudah berpikir tentang strategi yang baru lagi nih, untuk meningkatkan, kepercayaan diri, siswa dalam diskusi kelas, Bu? Iya, Bu, benar sekali itu, Bu. Saya akan mencobanya minggu depan, Bu. Saya juga akan berpikir untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang berani berbicara, apa mereka merasa dihargai gitu ya, Bu. Ya, mungkin dengan cara seperti itu, Bu, yang akan saya lakukan untuk minggu depan, Bu. Oh, baik, luar biasa sekali itu, Ibu, ya. Jadi Ibu, minggu depan itu akan, memberikan, apa ya, Bu, ya, strategi yang baru tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, saya, sangat setuju tuh apa yang Ibu rencanakan. Nah, apresiasi akan memberikan motivasi ya memang betul, Bu, ya, tambahan. Nah, bagaimana kelas Ibu juga menetapkan, indikator untuk mengukur keberhasilan. Misalnya Ibu bisa memonitor ya berapa siswa yang berbicara setiap kali, diskusi kelas, kemudian diadakan untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauannya? Apakah Ibu, merasa sudah siap untuk melaksanakan metode itu sendiri atau ada perlu Ibu bantuan orang lain untuk, melakukannya, Bu? Saya merasa siap, Bu, untuk melakukannya sendiri. Tetapi saya rasa saya butuh bantuan orang lain, Bu, ya. Eh, Dukungan, tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, gitu ya, Bu, ya. Nah, itulah dukungan itu yang saya butuhkan, Bu. Oke, baik. Semoga nanti, dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan tadi, dapat, mendukung Ibu sepenuhnya ya, Bu, ya. Jadi, sekarang, hasilnya nanti semoga, sesuai dengan yang kita harapkan ya, Bu, ya. Baik, Bu, saya sangat setuju, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Baik, sama-sama Ibu, semoga berhasil ya Ibu. Selamat siang Ibu. Mudah-mudahan, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang juga, Ibu. Ya, baik. Kita lanjut, Bu. Pak Sunardi. Mic-nya masih unmute. Oke, mohon maaf Bu, saking semangatnya nih Bu. Oke, ini sebuah coaching yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Sylvia Rita. Namun di sini saya sebagai observer akan melakukan praobservasi kepada Ibu. Salah Pak. Pasca. Ya, pasca Ulang observasi. ulang Pak kalimatnya. Pasca ya, itu nanti dipotong. Baik, di sini saya baiklah di sini saya sebagai observer akan melakukan pasca observasi terhadap coach yaitu Ibu Sylvia Rita. Baik Bu, assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Pak Sunardi. Ya, Bu Silvi tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Siti. Ya. Luar biasa. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal pada pasca observasi ini. Adapun pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan adalah pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Apa saja? Baik, terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terkait masalahnya, Pak. Oke Bu Silvi. Menurut saya Bu sebagai observer tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Siti sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengamatan saya, alurnya juga sesuai dengan alur Tirta.
dan Ibu Silvi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Siti, sehingga saya melihat tadi Ibu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip dalam coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Siti? Baik Pak ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat ya melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, ini jawaban yang bagus sekali, betul seperti yang Ibu sampaikan. Apabila kita sudah memahami proses demi proses, maka coaching yang akan kita lakukan pasti dan tentunya berjalan lebih baik lagi. Kemudian semoga kedepannya Bu kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, baik Bu Siti. Ibu Siti gimana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Pak. Di sini alhamdulillah baik Pak ya. Pada hari ini Pak Sunardi, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak Pak. Ya, pertanyaan Bu. Saya yang pertama Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Pada coaching kita hari ini, dan coaching akan saya amati sama-sama dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Oke, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali, Pak. Pertanyaan yang kedua ya, Pak ya. Kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kalau mengenai kompetensi spesifik, yaitu yang ingin saya kembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, oke Pak. Kemudian terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Baik Bu, saya ingin coach saya, yaitu Ibu Silvi, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, ataupun Bu Silvi ataupun coach saya
bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Pak ya. Observasinya kali ini silahkan Bapak melakukannya kepada koci Bapak. Silahkan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi bersama Ibu Sylvia Rita. Baik, Assalamualaikum Bu Sylvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak Sunardi? Alhamdulillah baik, sehat. Tapi setelah saya amati dari tadi ya Bu, Ibu hari ini nampaknya kurang bersemangat dan kurang ceria. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira ada masalah Bu? Pandai sekali Bapak menebak ya Pak ya. Benar sih Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Pak mau ceritakannya itu kemana gitu. Nah kira-kira apakah Pak Sunardi ada waktu? Ini mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf loh Pak, seandainya Bapak ada waktu, saya jadi mengganggu Bapak nih. Insya Allah Bu ada waktunya Bu, dan Ibu jangan sungkan. Monggo Bu ceritakan apa permasalahannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya sebelumnya Pak ya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya memang sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Oh, pikiran tidak bisa tenang ya Bu. Iya Pak. Jadi kira-kira Bu, apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Itu Pak ya, jadi saya berharap setelah berbicara dengan Bapak nanti saya dapat ketenangan, kemudian saya bisa leluasa ya Pak ya menceritakan keluh kesah saya, lalu paling penting lagi saya pengen mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Semoga ya Bu. Kemudian Bu, selain ketenangan yang Ibu dapatkan, kira-kira masih ada enggak Bu hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Itu Pak, semoga saya menemukan solusi Pak dari masalah saya tadi. Setelah Bapak, mungkin saya berbicara dengan Bapak nanti saya bisa menemukan lah bagaimana solusi dan dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Oke, mudah-mudahan ya Bu, Ibu nanti mendapatkan apa yang Ibu harapkan. Baik Bu, sebenarnya Bu, permasalahan seperti apa sih yang Ibu alami? Jadi Pak ya, Bapak ingat nggak Pak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi itu di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak pengawas Pak. Oh begitu, mendapatkan teguran, kemudian tidak merasa tenang ya Bu ya? Iya, karena dapat teguran itu tadi kan nggak tenang lah saya Pak, nggak nyaman saya. Oh iya Bu, iya Bu. Saya sudah ingat Bu kemarin waktu Ibu supervisi yang kemarin datang Pak pengawas ya. Oh begitu. Iya. Lalu Bu, setelah mendapatkan teguran tersebut, Bu Sylvi apa yang Ibu rasakan? Iya jadi inilah Pak, jadi nggak nyaman saya kan, jadi kepikiran terus Pak. Kemudian apa tanggapan Ibu terhadap respon dari Pak pengawas tersebut? Jadi sebenarnya Pak ya, masalah tuh nggak serius sekali lah Pak ya. Jadi Pak pengawas itu mengkritik saya Pak saat saya mengajar itu kan saya nggak gunakan buku, jadi saya nggak pakai buku Pak. Jadi kayaknya Pak pengawas tuh keberatan lah ya, kenapa saya mengajar itu nggak pakai buku teks gitu. Oh, jadi begitu ya masalahnya Bu.
Hmm. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Ya, saya belajar itu mengajar anak itu menggunakan, video, Pak. Kemudian karena kan saya anggap nih video ini yang penting saya sudah menayangkan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif, kemudian menyenangkan, lalu, anak pun, sepertinya juga antusias, senang gitu. Yang penting menurut saya itu, sudah mengacu kepada kurikulum, sampai memang ya sih saya akhirnya meninggalkan, penggunaan buku, Pak, gitu. Oh, begitu ya, Bu. Artinya di sini Ibu sudah beranggapan dengan menggunakan video-video pembelajaran, anak lebih termotivasi, Bu ya, dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai. Sebenarnya yang Ibu lakukan sudah bagus, Bu. Sudah baik. Kemudian menurut Ibu bagaimana hasil belajar pada saat Ibu menggunakan sumber-sumber video tersebut? Kemudian ada nggak perbedaannya, Bu, dengan yang buku teks? Iya, Pak, ya memang, kalau dilihat dengan hasil belajar, Pak, ya, sepertinya hasil belajar anak-anak tuh masih belum maksimal sih, Pak, kalau Bapak tanya masalah hasil belajarnya, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Begini, Bu, saya rasa apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Namun kembali lagi, Bu, kita kan sebagai guru nih sama-sama guru, paham lah, Bu ya. Dalam satu kelas itu tentu beragam, Bu, beragam karakter, kemampuan, minat belajar. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Pengawas tersebut, Bu, ada siswa yang mungkin minat belajarnya menggunakan video. Namun ada juga minat siswa tersebut belajar dengan menggunakan buku. Kemudian, iya, Bu, kalau menurut Iya, iya. pendapat, Iya, iya, Pak, ya benar juga kata Bapak. Jadi kenapa saya nggak kepikiran ya selama ini, berarti mungkin kenapa nilai anak didik saya itu belum maksimal, mungkin karena saya belum, memanfaatkan ya sumber belajar, yang lainnya seperti, yang kata Bapak tadi buku ya kan, Pak, ya. Saya hanya, tidak melihat anak kan berbeda-beda seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak, ya. Aduh benar sekali tuh yang Bapak katakan tadi, Pak. Jadi setelah ini bagaimana, Bu, perasaannya sekarang? Sudah baik kan? Iya, alhamdulillah, Pak. Jadi, ini setelah, bercerita keluh kesah saya sama Bapak, jadi saya Iya. merasa agak nyaman nih, Pak. Tapi masih ada sedikit lagi yang mengganjal nih, Pak. Oke, begitu, Bu ya. Ini, Bu, kalau bisa kita tuntaskan aja, Bu ya, sekaligus, Bu ya. Iya, iya, Kira-kira iya. apa yang masih mengganjal hati Ibu? Jadi gini, Pak, ya, jadi yang masih menjadi ganjalan lagi tadi sudah alhamdulillah Bapak kasih masukan, kepada saya merasa nyaman, tapi masih ada ganjal nih, Pak, ya. Ganjalnya tadi itu apa? Ini, Bapak Pengawas itu, Pak, ya, diceritakannya, cara saya mengajar yang tidak menggunakan buku cetak ini kepada kepala sekolah. Jadi, ini saya khawatir, Pak, ya, jadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu, Bu. Ini, Bu, kalau saya boleh menyimpulkan ini, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kira-kira begitu, Bu? Ya, benar sekali, Pak. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira, saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak, ya? Oh, begitu, Bu, ya. Ini kalau menurut pendapat saya begini, Bu. Kalau menurut pendapat saya, untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya jika nantinya
Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, tentunya Ibu sudah siap untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti kepala sekolah memahami dan mengerti. Kemudian pasti kepala sekolah nanti Bu merespon nanti Bu yang positif terhadap Ibu. Ya, semoga ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, Bu, semoga mudah-mudahan Bu. Baik Bu Silvi, jadi selanjutnya nih Bu, dari apa yang sudah kita bahas tadi, lalu apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya? Baik Pak, jadi saya berencana mau menemui beliau ya Pak ya, mau membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu Pak. Oke, ini sebuah rencana yang sangat bagus kalau menurut saya Bu. Kemudian kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya berencana juga mau menemui Pak Pengawas Pak, dan saya juga mau minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku, teks, di samping juga meminta saran lah kepada Pak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Oh, bagus sekali Bu. Apa yang Ibu rencanakan. Kemudian Bu, yang menjadi pertanyaan saya nih Bu, bagaimana Bu dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Oke, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks yang jelas Pak ya, sebagai salah satu sumber belajar yang dalam mengajar gitu Pak ya, dan sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan itu akan tetap saya gunakan karena siswa juga merasa nyaman. Kemudian dengan cara tersebut juga siswa termotivasi gitu Pak ya. Jadi dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar ini saya rasa akan mengakomodir ya Pak ya, kebutuhan belajar para murid seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak. Oke, luar biasa Bu. Ini langkah yang bijaksana kalau menurut saya Bu. Yang Ibu ambil ini saya secara pribadi sangat setuju Bu dengan rencana yang ingin Ibu lakukan Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur Pak ya, tadi saya takut salah ya dalam mengambil langkah gitu ya Pak. Apalagi kan ini urusannya sama atasan Pak ya. Khawatir pula nanti tahu-tahu jadi masalah parah dan melebar pula di kemudian hari Pak. Nauzubillah min dzalik gitu Pak ya. Alhamdulillah, Iya, terima Bu. kasih Pak. Alhamdulillah Bu, sama-sama Bu. Saya pun juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur Bu. Karena bagaimanapun sekarang Ibu Silvi sudah merasa lega, mendapatkan ide. Terus Bu, dari yang sudah Ibu Silvi rencanakan tadi, kira-kira Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan ide ataupun rencana itu Bu? Atau kira-kira ada nggak batasan waktunya gitu? Iya Pak, saya udah komit nih Pak ya melakukan hal itu secepatnya, mengeksekusi secepat-cepatnya gitu Pak ya. Kemudian tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya juga ya Pak ya, saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi juga menemui Bapak Pengawas. Baik Bu, ini sebuah saya rasa ini keputusan yang bijak, rencana yang luar biasa yang Ibu akan lakukan. Semoga terkabulkan Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira untuk selanjutnya Bu, kira-kira dukungan apa yang Ibu Silvi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah itu Pak ya, saya juga masih memikirkannya nih Pak ya.
Saya akan ini berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, sehingga mungkin barangkali kami bisa memberikan ide ya, kemudian saling apalah sharing lah gitu Pak. Wah, ini ide yang luar biasa nih Bu. Semoga Bu semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan harapan saya nih Bu, Ibu dapat kembali lagi bekerja seperti biasanya, yang setahu saya semangatnya luar biasa Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, waktu yang sudah Bapak sediakan untuk kita bisa melakukan percakapan ini, dan terima kasih juga saran-saran dan masukan dari Bapak. Sekarang saya jadi merasa 100% Pak ya, jadi enakan, jadi lega, jadi nyaman. Itu Pak, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Sunardi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak ya bagi para murid kita ya Pak ya. Amin Bu, amin Bu. Semoga doa kita semua dijabah. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, jadi mohon maaf ya Pak ya, saya izin Pak ya karena mau masuk kelas lagi nih Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sunardi. Izin Pak Sunardi. Iya. Ya, saya izin dulu Pak ya, masuk kelas Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Ya Bu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Pak Sunardi. Waalaikumsalam Bu Siti. Wah, luar biasa ya Pak ya. Saya lihat perbincangan Bapak tadi dengan Ibu Silvi luar biasa Pak. Nah, Pak Sunardi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Silvi. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya Bu, coaching yang saya lakukan bersama Ibu Sylvia Rita itu sudah sesuai Bu dengan alur kita yang menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian apa rencananya, kemudian ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya yaitu Ibu Silvi untuk menceritakan permasalahan, dan alhamdulillah Bu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak Sunardi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Bapak Sunardi dan Bu Silvi sudah berjalan dengan baik sekali ya Pak ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta Pak. Pak Sunardi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Silvi sehingga Bu Silvi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah melakukan sesuatu dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dari coaching tersebut, sehingga saya diharapkan nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, jika seperti itu ini akan kita lanjut ya Pak ya. Nah itu ya, semoga kedepannya Bapak melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi
dari saya kita hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak dan buat kita semua ya Pak ya. Mungkin Ya, Bu. sampai di sini pertemuan kita kali ini Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.